Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kantor pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017 hingga ke 2019. 3 tersangka yang ditahan adalah pejabat pembuat komitmen MOK Sukiman, Direktur PT Agung Pradana Putra Ahmad Abdillah, dan Hermen Dwi Haryanto selaku General Manager Divisi Regional 3 periode 2015 sampai ke 2019. Sementara satu tersangka lain Muhammad Yanuar Marzuki belum dilakukan penahanan. KPK menyebut penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gedung tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Wes. Video kali ini berkaitan dengan penangkapan para koruptor. Awal bulan Juni ini ada beberapa orang ketangkap, baik oleh KPK maupun Kejaksaan Agung. Nah, ada MBG, ada imigrasi, diacak-acak semuanya. Ada nanti satu lagi, hampir bersamaan dengan itu, Kota Lamongan juga ada yang tertangkap KPK. Di Lamongan ada kasus korupsi yang terjadi pada anggaran tahun 2017-2019, pembangunan kantor Pemda Lamongan. Anggarannya 151 miliar, kerugiannya 35,7 miliar. Fantastis. Nah, apa yang kira-kira di dalam benak teman-teman semuanya? Ya, kalau MBG jelas, ini produk baru, program baru, programnya Pak Prabowo. Tapi ada yang melintir bahwa katanya ini ada kaitannya dengan Jokowi. Saya nggak mau tahu tentang Jokowi kali ini. Ya, yang jelas ada sebuah pergerakan, ada sebuah usaha untuk penangkapan para koruptor. Ada sebuah upaya untuk mengungkap korupsi di Indonesia. Nyatanya tahun anggaran 2017-19 ini terungkap. Ya, terungkap. Dan di Lamongan ini ada satu yang lucu. Kenapa lucu? Karena proses lelangnya ini direkayasa dan kemudian administrasinya kacau. Padahal anggarannya 151 miliar. Ini suatu korupsi yang keterlaluan. Karena permainannya sebelumnya biasanya permainannya cantik kan, Nah, sebelum kita ikuti videonya, tolong like, subscribe, dan share. Kita ikuti videonya terlebih dahulu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kantor pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017 hingga ke 2019. 3 tersangka yang ditahan adalah pejabat pembuat komitmen MOK Sukiman, Direktur PT Agung Pradana Putra Ahmad Abdillah, dan Hermen Dwi Haryanto selaku General Manager Divisi Regional 3 periode 2015 sampai ke 2019. Sementara satu tersangka lain Muhammad Yanuar Marzuki belum dilakukan penahanan. KPK menyebut penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gedung tersebut. Perlu kami sampaikan untuk kegiatan terkait penyidikan tindak pidana korupsi pelaksanaan pembangunan gedung kantor Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019. Pada hari ini kami telah dilakukan penahanan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan yang dibiayai oleh APBD tahun anggaran 2017-2019.
bahwa setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Jadi sebetulnya ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, tapi 1 berhalangan hadir, dan pada kesempatan pertama kita juga akan lakukan upaya paksa berupa penahanan untuk penyelesaian berkas perkaranya sendiri. Yang pertama yang hari ini kita lakukan penahanan yaitu Saudara SKM. Ini selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017. Yang kedua Saudara ABD selaku Direktur PT Agung Pradana Putra. Kemudian yang ketiga Saudara HDH selaku General Manager Divisi Regional 3 tahun 2015 sampai dengan 2019. Jadi itu inisialnya ada 3 ya, SKM, ABD, dan HDH yang pada hari ini dilakukan penahanan. Kemudian terhadap para tersangka ini disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini mungkin saya perlu update ke teman-teman kenapa masih menggunakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3, karena memang surat perintah penyidikannya ini dimulai tahun 2023, sehingga nanti sebagaimana ketentuan hukum pidana material di KUHP yang baru penyesuaian, kita akan menggunakan asas lex favorio, jadi mana yang menguntungkan. Tetapi itu diproses nanti di penuntutan atau di persidangannya, karena sesuai dengan ketentuan pasal 3, ketentuan peralihan KUHP baru, itu yang menguntungkan bagi terdakwa nantinya, bukan di proses penyidikannya. Ini kami tegaskan, karena memang masih banyak perkara-perkara yang berjalan di KPK itu masih perkara dengan surat perintah penyidikan sebelum dikeluarkannya atau diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHP baru, sehingga masih menggunakan hukum acaranya masih menggunakan KUHP yang lama. Selanjutnya kepada para tersangka tadi yang 3 ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 2 Juni hari ini sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Nanti di MP sini, K4 atau di C1. Kemudian bagaimana konstruksi perkaranya? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini dimulai surat perintah penyidikannya di tahun 2023. Adapun konstruksinya sebagai berikut, bahwa pada pertengahan tahun 2016, Saudara FD selaku Bupati Lamongan berkeinginan akan membangun gedung Pemkab Lamongan. Lalu memerintahkan para pejabat di bawahnya untuk menindaklanjuti keinginan dari Bupati Lamongan. Pada tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 22 Juni 2017 dilakukan kegiatan lelang PBJ untuk kegiatan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan dengan nilai total HPS sebesar 154 miliar 415 juta 440.000. Ini HPS-nya. Dan dari kegiatan lelang tersebut, dari proses pemilihan
nama Abi Praya Jaya Abadi KSO keluar sebagai pemenang lelang. Pada tanggal 21 Juli 2017, Saudara SKM selaku PPK dan Saudara HDH selaku kuasa Abi Praya Jaya Abadi KSO melakukan penandatanganan surat perjanjian nomor 602.2 garing 36 garing 413.105 garing PPK garing Romawi 7 garing 2017. Ini nilai kontraknya di penandatanganan tersebut senilai 151 M 242.700.000. Pada proses pemilihan penyedia ini terjadi perbuatan melawan hukum yang hasil penyidikan yang kami temukan, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan. Yang pertama, pembentukan kemitraan itu sendiri atau KSO Abi Praya dan Jaya Abadi. Ini dibuat hanya untuk sekedar memenuhi formalitas dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi dalam mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan tersebut. Kemudian proses pelaksanaan kontrak dan pemeriksaan sampai ke pembayaran dan serah terima pekerjaan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan di pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Selanjutnya Saudara ABD sejak proses perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan telah diminta untuk menjadi kontraktor pelaksana, padahal saat itu proses lelang belum dimulai. Jadi ini di awal sudah disetting demikian rupa untuk ditunjuk siapa pemenang lelangnya. Selanjutnya Saudara SKM diduga menerima sejumlah uang dari pihak Abi Praya Jaya Abadi KSO yang tadi bekerja sama untuk pembentukan pemenang lelang, dan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan gedung kantor pemerintahan Kabupaten Lamongan tahun 2017-2019 tersebut, berdasarkan hasil penyidikan dan penghitungan ahli kerugian keuangan negara, ini ditemukan atau mengakibatkan volume dan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. Jadi ini berbeda dengan kontrak yang sudah ditandatangani di awal. Dan untuk itu hasil penghitungan ahli telah terjadi kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang kami sebutkan tadi dengan nilai setidak-tidaknya sebesar 35,7 miliar. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan untuk konstruksi perkaranya. Ini adalah pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Jadi sebenarnya sudah sering kegiatan-kegiatan pengadaan yang seperti ini, yang tapi tetap masih terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nah, di situ tadi dijelaskan bahwa ada beberapa kejanggalan, mulai proses lelang yang tidak dilalui dengan baik, kemudian administrasinya, berita acara, serah terima, dan segala macam lah. Tadi sudah disebutkan bahwa di situ kelihatan ada rekayasa. Nah, pertanyaannya yang pertama, betulkah
koruptornya hanya 3 atau 4, yang tertangkap baru 3, tersangkanya 4. Betul nggak hanya 4 itu? Padahal kerugiannya 35,7 M. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, ini kasus atau kegiatan tahun anggaran 2017-2019. Kenapa baru terungkap sekarang? Itu pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, kenapa baru terungkap sekarang? Pertanyaan yang ketiga, akankah penangkapan ini berkembang atau melebar ke kabupaten kota yang lain? Karena saya yakin yang terjadi korupsi tidak hanya di Lamongan, yang terjadi korupsi tidak hanya di MBG dan di imigrasi, dan juga di Lamongan. Nah, saya ingat dengan sebuah pidatonya Pak Jokowi tahun 2020-an lah. Pak Jokowi mengatakan uang di negara kita ini banyak, ada yang ditaruh di bawah bantal, ada yang diletakkan di bawah kasur, dan ada yang diletakkan di luar negeri. Semua data sudah saya kantongi. Pak Jokowi mengatakan itu. Semua data sudah ada di kantong saya. Apa kira-kira arti itu? Arti pidatonya Pak Jokowi? Ya, artinya Pak Jokowi ini, intel-intelnya Pak Jokowi ini sudah mempunyai data lengkap. Siapa, huruf siapa, jumlahnya berapa, di mana, itu sudah lengkap. Cuman mungkin Pak Jokowi ini nggak pengen masa kepemimpinannya gaduh. Pintar juga Pak Jokowi ya. Jadi dibiarkan saja, dan setelah Pak Prabowo menjabat jadi presiden dengan disupport oleh Pak Jokowi, data itu dikasih ke Pak Prabowo. Jadi eksekutornya adalah pemimpinannya Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo beberapa kali mengumumkan ada miliaran uang masuk ke negara hasil sitaan dan sebagainya. Nah, semoga kabupaten, kota, provinsi yang lain yang ada korupsi besar-besaran itu juga segera tertangkap, sehingga uang masuk ke negara itu juga semakin banyak, sehingga akan meningkatkan perekonomian. Artinya perekonomian Indonesia menjadi kondusif, rupiah naik, masyarakat sejahtera. Semoga Pak Prabowo lebih tegas lagi, ya, karena Ketua Jaksa Agung juga sempat mengatakan bahwa waktu mau menangkap Dadang, ya, waktu mau menangkap Dadang, Pak Prabowo diberi laporan juga, jawabannya Pak Prabowo, kalau memang itu kenyataannya dan advokatnya, silakan dilanjut. Setelah kejadian, saya baru melapor ke Bapak Presiden bahwa kami telah melakukan pemanggilan, bahwa kami telah melakukan, bahkan kami melakukan upaya paksa untuk datang ke kantor kejaksaan. Ya, saya lapor ke Presiden, dan saya faktanya ini Pak, fakta yang ada saya sampaikan ke beliau, dan beliau kalau memang itu keadaannya dan itu ada faktanya, silahkan. Itu yang membuat kita lebih bersemangat lagi. Pak Presiden membukanya. Kalau memang faktanya begitu seperti disampaikan oleh Jaksa Agung dan Jampitsus pada waktu itu, tindak lanjuti. Ya, bahkan saya tahan, silakan, itu haknya kejaksaan. Ini yang publik belum ketahui Pak, saya ingin tahu lebih dalam ke situ Pak. Bagaimana reaksi Presiden ketika mendengarkan itu Pak? Yang tentunya Pak Presiden sedih, ya,
kemudian rasa menyesal kenapa bisa demikian. Ya. Padahal itu program yang bagus, tapi yang terjadi itulah saya bilang pada beliau, Pak, inilah fakta yang adanya begitu. Dan beliau pun silakan kalau mau diambil tindakan. Nggak pandang bulu, Pak. Ya, Artinya Pak Prabowo tidak melihat, tidak pandang bulu itu siapa, dekat dengan siapa, partainya apa. Kalau memang terbukti dan datanya lengkap, sikat. Ya. Semoga Kejaksaan Agung, KPK, dan aparat hukum yang lain segera menggibas habis para koruptor. Ikuti terus Wes. Wassalam.